Ya, baik. Saya melanjutkan. Selamat malam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya mencoba untuk membuat berita ini bisa kita sampaikan dengan baik besok agar saudara-saudari bisa mendapatkan berkat olehnya. Tentu bagi kita yang lama di dalam pemulihan Tuhan, berkaitan dengan pohon hayat ini mestinya tidak terlalu asing. Tetapi yang menarik dari minggu ini, pohon hayat yang disebut di sini adalah pohon hayat yang berkaitan dengan para pemenang. Pohon hayat yang berkaitan dengan kasih yang semula. Di mana ini berdasar dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 dan ayat 7. Ketika Tuhan memberi janji pertama kepada para pemenang bagi gereja-gereja ketika dia menuliskan surat kepada gereja di Efesus. Yang mana ini juga berkaitan dengan kondisi gereja di Efesus pada waktu itu. Lalu di dalam berita ini saya bagi menjadi tiga bagian yang utama. Jadi tadi adalah sedikit latar belakang mengapa kita berbicara pohon hayat ini. Lalu tiga bagian utama dari pemberitaan ini. Yang pertama adalah bahwa pohon hayat ini adalah pusat dari alam semesta. Kemudian yang kedua, kita melihat sedikit asal mula kemerosotan gereja yang berkaitan dengan pohon hayat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita hari ini berlatih supaya pada hari itu kita boleh menjadi pemenang yang mendapatkan pahala diberi makan pohon hayat. Jadi di sini bukan pohon hayat. Karena itulah yang ditulis di Alkitab Wahyu pasal 2 ayat 7. Nah, saudara-saudara, kita mulai dari aspek pertama, pusat alam semesta adalah pohon hayat. Untuk itulah kita harus mengajak saudara-saudari membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 9. Sederhananya, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah meletakkan manusia itu di Taman Eden, dan di tengah-tengah Taman Eden itu ada pohon hayat. Disitulah manusia diletakkan oleh Allah untuk manusia bisa menerima pohon hayat. Nah, pusat dari alam semesta adalah Taman Eden waktu itu. Dan pusat dari Taman Eden adalah pohon hayat. Itulah sebabnya pohon hayat menjadi pusat dari alam semesta. Dan realitas pohon hayat ini sesungguhnya adalah Kristus sendiri sebagai hayat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Kolose, Kristus adalah hayat. Ini menjadi pusat alam semesta dan ini juga menjadi sasaran dari ciptaan Allah dan sasaran dari keselamatan lengkap Allah. Lalu mengapa manusia dibawa di depan pohon hayat? Karena ketika Allah menciptakan manusia di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Supaya manusia menjadi ekspresi Allah dan menjadi wakil kuasa bagi Allah. Ini seperti manusia itu adalah wadah yang
dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi wadah ini masih kosong. Wadah ini perlu diisi. Dan bagaimana mengisinya? Maka manusia dibawa ke hadapan pohon hayat untuk makan pohon hayat itu, yaitu supaya manusia dapat diisi oleh hayat Allah. Karena pohon hayat itu sesungguhnya menandakan Allah sebagai hayat yang mau masuk ke dalam manusia untuk menjadi unsur penyusun manusia melalui cara memakannya, yaitu eh, menerima Allah secara organik dan mengasimilasi dia secara metabolik sehingga manusia disusun oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, dijenuhi oleh Allah, barulah manusia bisa menjadi ekspresi Allah dan berkuasa bagi Allah. Itulah desain awal Allah menciptakan manusia. Nah, di samping itu, ini menarik. Pohon hayat juga melambangkan Kristus yang mati dan bangkit untuk menjadi rawatan bagi seluruh umat tebusan Allah hari ini di dalam gereja sampai kekekalan. Mengapa demikian? Karena kata pohon itu diambil dari kata Yunani adalah zulon. Dan zulon ini sama dengan kayu yang disebut oleh Petrus di 1 Petrus pasal 2 ayat 24, yaitu kayu salib. Karena itu pohon itu menandakan Kristus yang tersalib bagi kita. Sedangkan hayat ini berkaitan dengan hayat kebangkitan. Seperti Tuhan katakan di Yohanes pasal 11 ayat 25. Bahwa Kristus adalah hayat, Kristus adalah kebangkitan. Maka pohon hayat itu menandakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dia sebagai hayat yang adalah roh pemberi hayat untuk tersedia bagi kita umat tebusan Allah hari ini di dalam gereja sampai kekekalan merawat kita. Nah, ini adalah makna dari pusat alam semesta yang berkaitan dengan pohon hayat. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang di Wahyu pasal 2, yaitu gereja di Efesus. Gereja di Efesus ini, kalau kita baca, Allah tahu apa yang mereka kerjakan, ya. Khususnya Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, baik ketekunanmu. Banyak hal yang positif yang ada pada gereja di Efesus. Tetapi kemudian di ayat yang keempat, Tuhan berkata, namun, Tuhan melihat ada yang kurang, yaitu Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan meninggalkan di sini, Tuhan berkata, betapa dalam kejatuhanmu. Betapa dalam engkau telah jatuh dan bertobatlah. Saudara-saudara, kata meninggalkan dalam bahasa Yunani itu mengandung arti membuang dengan sengaja. Jadi meninggalkan itu bukan ketinggalan yang tanpa sengaja. Ya, seperti kita ketinggalan kunci, ketinggalan dompet, nggak sengaja ketinggalan. Ini bukan. Meninggalkan di sini adalah membuang dengan sengaja. Menolak kasih yang semula. Dan kasih itu mengandung arti menikmati. Karena di dalam em, ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru, kasih itu selalu bergandengan dengan iman. Jadi kalau iman itu adalah menerima. Sedangkan
kasih adalah menikmati apa yang kita terima dari iman. Ya. Jadi artinya di sini, gereja di Efesus melakukan banyak yang positif. Tetapi dia sengaja membuang kenikmatan atas Allah sebagai hayat. Nah, ini adalah Tuhan sebut kejatuhan yang begitu dalam. Saudara-saudara, saya merenungkan momentum ini sebetulnya mengulang kembali momentum kejadian fasa 3, yaitu ketika manusia menolak pohon hayat. Manusia menolak untuk makan dari pohon hayat, lalu memilih pohon pengetahuan. Dan disitulah manusia jatuh. Dan ini terjadi kembali di kitab Wahyu pasal 2. Wow, Anda lihat kejadian dengan Wahyu ini relasinya luar biasa. Di awal 6.000 tahun yang lalu, manusia jatuh karena menolak pohon hayat. Dan sekarang 2.000 tahun yang lalu, gereja pertama yang disebut di kitab Wahyu, yaitu gereja di Efesus, juga menolak. Dia membuang dengan sengaja. Menikmati Allah sebagai hayat. Dan itu yang disebut kasih yang semula. Karena dari dalam kata kasih mengandung arti menikmati. Nah, kenapa Allah bilang the first, yaitu yang semula? Ini menunjuk kepada apa yang semula yang Allah kehendaki atas manusia. Yang Allah kehendaki semula, yaitu manusia datang kepada pohon hayat. Menikmati dengan tujuan dipenuhi oleh hayat Allah, dijenui, disusun, dan sampai bisa mengekspresikan Allah. Kalau di kitab Kejadian, manusia secara pribadi dan secara unit keluarga, suami istri menolak. Tetapi sampai di kitab Wahyu adalah secara korporat menolak. Lalu kata semula di dalam bahasa Yunani menggunakan kata protos. Dan itu sama dengan Injil Lukas pasal 15 ayat 22, yaitu jubah yang terbaik. Terbaik di sini menggunakan kata protos. Jadi meninggalkan kasih yang semula adalah meninggalkan kasih yang terbaik. Maka dari sini kita menyimpulkan ada dua makna di sini. Makna pertama, Allah mau dari kejatuhan mereka ini, mereka kembali the first. Apa yang semula yang Allah inginkan. Manusia datang kepada pohon hayat, menikmati hayat. Itulah kasih yang terbaik. Itulah the best love, yang adalah the first love. Kemudian yang kedua, kata the first ini adalah mengandung arti Kristus harus mendapatkan tempat yang utama dan yang pertama dalam segala sesuatu kita. Ini berdasar Kolose pasal 1 ayat 18. Nah, kalau kita sudah melihat ini semua, maka kita masuk ke bagian ketiga yang merupakan implementasi dan beban dari berita ini. Artinya setelah ini, kaum saleh pulang harus melakukan ini. Di dalam bagian ini, kita harus tahu satu prinsip. Kalau Tuhan menjanjikan pahala untuk yang akan datang, maka pahala itu berkaitan dengan latihan kita yang sekarang. Tidak mungkin kita tidak berlatih sekarang, tiba-tiba kita dapat pahala. Jadi pahalanya apa? Itu berkaitan dengan latihan kita juga apa? Selaras. Kalau Tuhan menjanjikan janji yang pertama bagi para pemenang, dan janji ini bukan hanya untuk gereja di Efesus. Karena di Wahyu pasal 2 ayat 7, ini dicatat
Roh itu berbicara kepada gereja-gereja, bukan hanya kepada gereja di Efesus. Jadi roh itu berbicara kepada seluruh gereja-gereja. Dan berbicara apa? Berbicara tentang janji pertama bagi para pemenang. Yaitu siapa yang menang akan kuberi makan pohon hayat. Nah, maka pahala itu berkaitan dengan latihan kita sekarang. Bagaimana kita harus berlatih selalu datang kepada pohon hayat, mengalami pohon hayat, menikmati pohon hayat, sampai kita menjadi ekspresi pohon hayat. Maka ketika Tuhan datang kelak, Tuhan akan memberi kita pahala yang sama, yaitu diberi makan dari pohon hayat. Nah, untuk itu saya menyimpulkan ada 5 poin di sini. Ya. Nah, 5 poin ini saling berkaitan. Nah, yang pertama, kita harus mulai dengan mengasihi dia dengan kasih yang terbaik, yaitu datang menikmati dia sebagai pohon hayat. Karena itulah yang semula Allah inginkan. Sungguh ajaib bahwa janji yang pertama Tuhan kembalikan kepada pohon hayat. Karena kita kembali kepada apa yang semula Allah kehendaki. Karena itu para pemenang adalah orang-orang yang dibawa kembali kepada apa yang semula Allah kehendaki. Karena melalui makan ada 2 makna di sini. Kita bersandar dia dan kita bersatu dengan dia. Itulah makna dari makan. Dan inilah prinsip pohon hayat. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mengalami Kristus yang tersalib dan Kristus yang bangkit. Karena pohon menandakan ketersaliban Kristus. Hayat menandakan kebangkitan Kristus. Nah, mengapa kita perlu mengimplementasikan salib Kristus? Karena setidaknya ada 4 rintangan yang membuat hayat Allah ini sulit bertumbuh di dalam kita. Yang pertama adalah konsepsi insani. Yang kedua adalah kemunafikan. Yang ketiga adalah pemberontakan. Dan yang keempat adalah kekuatan alamiah. Kalau saya pikir-pikir yang ada di Efesus ini, kemungkinan masalah mereka adalah 2 dari 4 ini. Yang pertama, banyak konsep insani mereka. Sehingga konsep itu begitu kuat. Sehingga mereka tidak perlu bersandar lagi. Saudara-saudara, kadang kita terhadap Tuhan juga nggak perlu bersandar. Ya, kita dengan konsep kita sendiri, mungkin kita melakukan pelayanan sudah nggak perlu berdoa lagi. Apalagi sekarang, zaman sekarang, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk berdoa bagi kita. Ini zaman yang sangat-sangat rusak. Zaman yang maju teknologi, tapi yang membuat kita jauh dari Allah. Ada orang yang sudah bisa memakai ChatGPT untuk mendoakan dia. Untuk mewakili dia berdoa kepada Allah. Menggunakan AI untuk mendoakan dia. Nah, saudara-saudara, konsep-konsep insani sangat menghambat pertumbuhan hayat Allah. Nah, lalu masalah kedua Efesus adalah kekuatan alamiahnya. Mereka begitu kuatnya sehingga tidak perlu lagi bersandar kepada Allah. Saya kira dari 4 ini ada 2 masalah Efesus. Karena itu hanya perlu salib Kristus yang bisa menyelesaikan semua rintangan itu di dalam prinsip kebangkitan Kristus. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kita harus ada di dalam hidup gereja. Karena pohon hayat ini ada di Firdaus Allah. Nah, Firdaus Allah, miniaturnya, pencicipannya adalah dalam gereja. Yang kemudian akan rampung menjadi Yerusalem baru sebagai Firdaus Allah. Maka bila kita tidak menempuh hidup gereja, kita tidak akan menemukan pohon hayat. Nah, untuk itulah kita harus mendorong saudara-saudari untuk terus menempuh hidup gereja. Kita juga harus mendorong saudara-saudari yang sudah lama hilang dari kehidupan gereja, ayo bawa mereka kembali kepada hidup gereja untuk mendapatkan pohon hayat. Kemudian yang keempat,
yaitu kita harus memberi dia tempat yang pertama dan yang utama. Nah, memberi dia tempat yang pertama dan yang utama ini bukan begini ya, bukan oh ya udah Kristus memang nomor satu lah, tapi yang nomor dua itu keluarga saya, nomor tiga itu pekerjaan saya, nomor empat itu pelayanan saya, nanti nomor lima itu sidang gereja, nanti nomor enam, jadi kita urutkan begitu. Bukan. Kalau Kristus adalah yang pertama, berarti Kristus adalah menduduki prioritas yang utama dalam hidup kita. Di dalam keluarga, dia yang utama. Di dalam pekerjaan, dia yang utama. Di dalam pelayanan, dia yang utama. Di dalam sidang, dia yang utama. Di dalam perihal besar maupun kecil dari kehidupan kita sehari-hari, dialah yang utama. Ketika kita belanja, ketika kita shopping, Kristus haruslah yang utama. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus membiarkan Kristus yang utama. Bahkan ketika kita harus potong rambut, Kristus harus yang utama. Dalam segala hal, kita harus bertanya kepada Dia. Kita harus diperintah oleh Dia, taat terhadap perintahnya, taat terhadap kuasanya sebagai Raja yang menduduki hati kita. Dan tidak ada siapapun dan apapun yang boleh menggantikan kedudukan Kristus di atas diri kita. Nah, maka itulah kasih yang pertama, itulah kasih yang terbaik, yaitu memberi Kristus tempat yang pertama. Ini harus jadi latihan kita. Nah, saya tidak tahu apakah banyak hal yang menggantikan Kristus dalam hidup kita. Banyak orang sekarang tidak sedikit juga. Tidak perlu tanya Tuhan, langsung tanya ChatGPT bisa langsung dapat jawabannya. Nah, sehingga bukan Tuhan yang menduduki hati kita, tapi ChatGPT yang menduduki hati kita. Nah, ini perlu bertobat. Dan Tuhan berkata, kejatuhan ini kejatuhan yang dalam. Ya. Dan yang terakhir, setelah kita berlatih demikian, yang pertama, mengasihi dia melalui makan. Yang kedua, mengalami salib dan kebangkitan. Yang ketiga, menempuh hidup gereja. Yang keempat, membiarkan Kristus menjadi tempat yang pertama dan yang utama. Lalu, hasilnya, kita menjadi ekspresi pohon hayat. Dimanapun kita berada, bagaimana kita berbicara, bagaimana sikap kita, kita menghadirkan pohon hayat untuk orang lain. Pertama-tama untuk keluarga kita, baru kemudian untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya berikan dua contoh ayat. Mestinya masih ada ayat-ayat yang lain. Pertama adalah Amsal pasal 15 ayat 4. Ini menarik. Karena Salomo berkata, lidah yang lembut adalah pohon hayat. Ini menarik. Apa yang disebut lidah lembut? Kita bukan berkata-kata dengan lemah gemulai. Ya, lembut sekali. Ini pohon hayat. Bukan. Lidah lembut adalah kita mengatakan perkataan yang menyalurkan hayat. Perkataan yang menyegarkan orang. Perkataan yang mendorong orang. Perkataan yang mendidik orang. Perkataan yang menggenapi orang. Perkataan yang kemudian membawa orang bisa mendapatkan terang hayat. Nah, bagi orang yang mendengarnya, kata-kata itu adalah pohon hayat. Saudara-saudara, karena itu kita perlu pergi memberitakan Injil. Kita perlu pergi merawat orang melalui berkata-kata. Dan dengan kata-kata lidah lembut itulah kita menghadirkan pohon hayat bagi yang mendengar. Itulah ekspresi pohon hayat. Kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kalau kita baca bahasa aslinya, bahwa ketika kita mendoakan orang, doa kita itu menyalurkan hayat untuk dia. Wah, saudara-saudara, kita berdoa bukan sekedar mengucapkan kata-kata di udara yang hampa. Kita betul-betul mendoakan orang. Ketika kita pergi menjenguk orang, kita mendoakan dia. Kita menyalurkan hayat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Maka pada saat itu, kita mengekspresikan pohon hayat. Kita menghadirkan pohon hayat bagi orang lain.
Sama seperti Kristus. Dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang kepada orang yang berdosa supaya dia menghadirkan pohon hayat kepada orang berdosa. Tadinya di kitab Kejadian pasal 3, manusia diusir dari pohon hayat. Tetapi 2000 tahun yang lalu, pohon hayat hadir bagi orang yang berdosa. Dan sekarang di zaman ini, di zaman kegelapan ini, di zaman kemerosotan ini, Tuhan mau kita menghadirkan pohon hayat bagi banyak orang. Dimulai dari rumah kita dulu, dimulai dari keluarga kita dulu. Maka jadilah ekspresi pohon hayat. Jadi 5 poin ini saya kira 5 poin yang sangat konkret yang kita bisa bagikan. Dan saya kira tidak perlu dihafal karena ini sangat sangat mudah diingat. Ya, yang pertama, mengasihi dia dengan kasih yang terbaik melalui makan. Dengan makan kita bersatu dan bersandar. Yang kedua, kita harus mengalami salib dan kebangkitan. Yang ketiga, hiduplah dalam gereja. Yang keempat, berilah Tuhan tempat yang pertama dan yang utama. Dan yang kelima terakhir, jadilah ekspresi pohon hayat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Nah, semoga ini yang memberkati gereja, memberkati anak-anak Tuhan, dan kita harap seluruh gereja-gereja di Indonesia, satu kaki dan emas juga adalah satu pohon hayat di lokal itu. Saudara-saudara, sebetulnya ketika Tuhan berbicara mengenai bentuk kaki pelita, itu seperti bentuk pohon. Maka ketika kita menyanyi, kita tanam pohon gereja, itu berdasarkan Alkitab. Yaitu mendirikan satu kaki pelita emas. Sesungguhnya itu adalah menanamkan pohon hayat di lokal itu. Nah, itulah yang hari ini Tuhan mau pulihkan di tengah-tengah kita di dalam pemulihan Tuhan. Itu aja saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati kita dan memberi kita urapan yang lebih kaya. Saya harap malam ini sebelum tidur kita berdoa lagi, merenungkan firman Tuhan. Besok kiranya Tuhan mengaruniakan urapannya yang kaya. Tuhan memberkati, saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Saudara Oki. Amin.